Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 14 Januari 2024 dalam pekan biasa kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti dan Maria Teresia Widyastuti. Mazmur dilantunkan oleh Asira Syifa Widiarto dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Kau anugerahkan. Kami persembahkan seluruh harapan, rencana, kehendak dan pikiran kami dalam kuasa-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan kami menjalani hari ini. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel bab 3 ayat 3b sampai ayat 10 dan ayat 19. Pada suatu hari, Samuel sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Maka mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri dekat, lalu memanggil seperti tadi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan
Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku, minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6, ayat 13c sampai 15a, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan.
kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dengan 2 orang muridnya di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau, Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi sarana kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, setiap kita dipanggil oleh Allah, dan kita diberikan kehendak bebas untuk menanggapinya. Mungkin juga kita tidak langsung peka atau mengerti akan panggilan itu. Seperti Samuel yang dipanggil dalam ketidakmengertian pada mulanya. Hanya diperlukan ketaatan untuk mau diproses sehingga mengerti akan panggilan itu. Seperti 2 orang murid Yohanes yang bertanya kepada Yesus, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Dan mereka berjalan mengikuti Yesus. Ini adalah proses perjalanan iman, yaitu keinginan mengenal Tuhan lebih intim dan hidup menyatu dengannya. Lalu apakah berhenti cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Menjadi murid Yesus tidak berhenti pada mengalaminya sendiri, tetapi juga harus mewartakan. Dalam ayat 41 dan 42 dikatakan bahwa Andreas mengatakan kepada Simon bahwa dia sudah menemukan Mesias. Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Ini adalah bentuk pewartaan. Dalam teks ini, kita bisa belajar akan kebesaran dan kerendahan hati seorang Yohanes yang menyadari betul assignment-nya sebagai jalan atau sarana menuju Yesus.
Yohanes mengerti betul bahwa tugas perutusannya menghantar murid-muridnya kepada Sang Mesias. Dia hanyalah pembuka jalan, tugasnya mewartakan tentang Allah. Dia hanyalah sebuah lorong yang memfasilitasi orang-orang agar dapat sampai kepada tujuan utama, yaitu Yesus sendiri. Ada saatnya lorong itu ditinggalkan ketika orang-orang sudah sampai kepada Sang Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, setiap kita adalah lorong yang menghantarkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Apapun profesi kita di dunia ini, hanyalah sebuah sarana atau wadah tempat kita berkarya. Bahkan tubuh kita pun bukan milik kita, tetapi juga sarana untuk berkarya. Karena tugas utama sebagai murid Yesus adalah mewartakan kebaikan Allah dan mengantar jiwa-jiwa untuk mengenalnya menuju kepada pertobatan. Tidak harus dengan pewartaan di mimbar atau pengajaran, tetapi seluruh aspek hidup kita adalah mimbar pewartaan. Dan perilaku kita sehari-hari adalah bentuk pewartaan kita. Tetapi seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Seturut perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, membuat manusia lupa akan tujuan yang sejati. Dalam kacamata dunia, manusia dihargai karena kesuksesan, jabatan, atau kekayaan. Hal-hal duniawi ini akhirnya menjadi tujuan, bahkan ambisi. Padahal semua itu adalah sarana, lorong yang harus kita pelihara untuk menghantar jiwa-jiwa kepada Allah. Bukan kita menjadi terlena pada keindahan lorong itu dan terbuai di dalamnya, berpesta pora di dalamnya, bahkan menghalangi orang-orang yang akan melewatinya. Mungkin secara verbal, mulut kita masih mewartakan kebaikan Allah. Tetapi dalam kehidupan konkret kita, tidak jarang malahan menjadi batu sandungan. Dalam Matius 23 ayat 13, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, kekayaan, kecerdasan, profesi, semua yang kita miliki saat ini adalah sarana yang diberikan Allah untuk mewartakan kasih-Nya. Ada baiknya kita merenung dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah aku menggunakan sarana yang diberikan Allah untuk mewartakan kasih-Nya? Apakah aku menggunakannya untuk kesenangan atau kepentinganku sendiri? Dan bahkan aku menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang berusaha untuk melewati lorong itu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, ampuni jika selama ini kami kurang menyadari bahwa apa yang Kau anugerahkan adalah sarana tempat kami berkarya. Kami hanyalah lorong-lorong yang menghantar orang-orang mengenal Engkau. Pimpin kami Tuhan, agar mampu menjadi pewarta kasih-Mu dengan menghadirkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.